Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan dari laporan pelaksanaan kegiatan praktek kerja industri atau prakerja di Puskesmas Gading Rejo tahun 2020 dengan saya sendiri Lutfi Halifatul Jana. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dan manfaat dari diadakannya laporan dan prakerja ini. Tujuan ada dua, yang tujuan umum dan tujuan khusus. Yang mana tujuan umumnya mengetahui kegiatan pelaksanaan praktek kerja industri atau prakerja di Puskesmas Gading Rejo tahun 2020. Tujuan khususnya mengetahui gambaran umum Puskesmas Gading Rejo, mengetahui tugas dan fungsi Puskesmas Gading Rejo, mengetahui pengelolaan Puskesmas Gading Rejo, mengetahui pelayanan kefarmasian di Puskesmas Gading Rejo. Adapun manfaat adanya kegiatan prakerja ini bagi lahan memberikan tenaga tambahan sementara untuk dapat membantu pekerjaan kefarmasian bagi sekolah memenuhi kurikulum yang sudah ditetapkan untuk sekolah menengah kejuruan dengan diadakannya prakerja menjalin kerjasama dengan dunia kerja khususnya Puskesmas Gading Rejo. Bagi siswa dapat merasakan langsung bagaimana dunia kerja sesuai kejuruannya, melatih keterampilan dalam dunia kerja, mengaplikasikan ilmu yang sudah dapat di sekolah di dunia kerja. Bagi masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat karena bertambahnya tenaga kerja. Masuk ke dalam materi, berbicara tentang puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat, adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang amat penting di Indonesia. Puskesmas adalah pada nama kota yang dibangun penyelenggaraan pembangunan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia hari ini Departemen Kesehatan 2011. Hal ini juga sama seperti pada Puskesmas Gading Rejo. Puskesmas Gading Rejo adalah salah satu unit pelayanan kesehatan masyarakat yang di bawah naungan Dinas Kesehatan yang menyediakan berbagai pelayanan kesehatan sebagai bentuk upaya membangun derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Puskesmas Gading Rejo terdapat di Kabupaten Pringsewu yang berdiri sejak tahun 1970 yang berlokasi di Komplek Kecamatan Gading Rejo. Adapun tugas dan fungsi puskesmas, tugas puskesmas ini memiliki melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan kesehatan. Sama seperti pada Puskesmas Gading Rejo, Puskesmas Gading Rejo menyediakan berbagai pelayanan kesehatan. Pelayanan yang disediakan pada Puskesmas Gading Rejo ada dua, yakni rawat inap dan rawat jalan. Pada rawat jalan adanya pelayanan poli kesehatan, poli gigi, poli BP umum, lalu ada poli KIA, poli MTDS, dan tidak ketinggalan juga kefarmasiannya atau apotek. Lalu pada fungsi puskesmasnya diharapkan dapat bertindak sebagai motivator, fasilitator, dan turut serta memantau terselenggaranya proses pembangunan di wilayah kerjanya agar berdampak positif terhadap kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Namun pada Puskesmas Gading Rejo, fungsi Puskesmas Gading Rejo ini tercakup dalam visi dan misi puskesmas, yakni visinya menjadi puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, berkualitas, merata, dan berkeadilan. Misinya, 1. Memberikan pelayanan kesehatan dasar yang prima dan berkualitas, 2. Pemerataan upaya pelayanan kesehatan, 3. Meningkatkan sistem keuangan, informasi, dan pemasaran upaya Puskesmas Gading Rejo, 4. Meningkatkan profesionalisme, sumber daya manusia, dan berakhlak mulia. Lalu pada pengelolaan puskesmas, pada puskesmas mencakup adanya struktur organisasi di instalasi farmasi, sama seperti Puskesmas Gading Rejo. Di sana juga ada struktur organisasi instalasi farmasi yang mana diketuai oleh Bapak Sabidin Eskap sebagai KUPT Puskesmas Gading Rejo dan Ibu Elviza Fauzia sebagai penanggung jawab pada kefarmasiannya dan Asen Apoteker Kak Oktiwi Radila sebagai Asen Apotekernya. Yang kedua, penguasaan farmasi dan perdagangan kesehatan. Ini mencakup adanya perencanaan pada Puskesmas Gading Rejo. Perencanaan ini seperti adanya kegiatan perencanaan pengadaan obat, yang mana ini diambil pada Dinas Kesehatan. Lalu yang B, pengadaan, yang ini adanya penyediaan obat dari Dinas Kesehatan. Lalu yang C, ini adanya penyimpanan. Penyimpanan ini pada Puskesmas Gading Rejo sesuai pada teori yang mana disusun secara abjad, dan itu juga mencakup pada sistem FIFO dan FEVO, yang mana FIFO adalah first in first out, yakni obat yang masuk terlebih dahulu harus dikeluarkan terlebih dahulu, dan first expired first out atau FEVO, yakni obat yang sudah mendekati jangka kadaluarsa itu harus dikeluarkan terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan nantinya. Lalu pada administrasi ini adanya pelaporan pengeluaran obat ataupun pelaporan tentang resep, sepertinya laporan pencatatan resep, pokoknya resep seperti itu. Lalu pada pelayanan kefarmasian di puskesmas.
pelayanan kefarmasian di puskesmas itu adanya pelayanan resep. Hal ini juga seperti pada Puskesmas Gadingrejo. Resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi ataupun dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Pada puskesmas lainnya juga ini tidak dapat pelayanan kefarmasian itu tidak boleh non resep, maksudnya semuanya harus dengan menggunakan resep dokter, dan itu juga dokter puskesmas itu sendiri. Dan pelayanan resep ini mencakup adanya penerimaan resep. Seperti pada Puskesmas Gadingrejo, penerimaan resepnya ini pasien datang dan petugas apotek menerima pelayanan kefarmasian di puskesmas. Adanya pelayanan resep ini resep pada permintaan terus dari dokter gigi maupun dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Ini juga sama seperti pada Puskesmas Gadingrejo. Pada Puskesmas Gadingrejo atau puskesmas lainnya tidak menerima pelayanan resep, semuanya harus pelayanan resep, dan itu juga dari dokter puskesmas itu sendiri. Pelayanan resep ini mencakup adanya penerimaan resep yang mana pasien datang ke apotek dan petugas apotek menerima resep dan memulai peracikan obat, yang mana menyediakan obat sesuai dengan resep dokter. Setelah dirasa benar, petugas kefarmasian mulai melakukan penyerahan obat kepada pasien, yang mana langsung memanggil pasien. Jika pasien sudah datang, petugas kefarmasian itu memastikan kembali dengan menanyakan nama, umur, dan alamat pasien kembali. Jika sudah dirasa benar, petugas kefarmasian melakukan pelayanan informasi obat, yakni menjelaskan bagaimana aturan pakai obat itu dan menjelaskan efek samping obat, kontraindikasi, dan lain-lain sebagainya seperti itu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.